Oke. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul kapasitas karena melewati musim seperti begini banyak orang yang selalu seperti biasa kita mengalami atau terulang-ulang mengalami hal yang namanya ketakutan lah, kekhawatiran dan lain sebagainya, dan itu normal. Tetapi pastikan jangan hidup di dalam ketakutan. Takut normal, tapi jangan hidup di dalam ketakutan. Takut itu selalu berhubungan sama emosi manusia, sama jiwa manusia, sama perasaan manusia. Tapi kalau sudah hidup di dalam ketakutan, itu parah. Dan itu betul-betul berarti, apalagi kalau sudah mengerti firman dan tahu firman, itu berarti tidak hidup dipimpin sama roh. Ya, jadi selalu saya katakan jangan sekedar hanya menguasai firman, tapi hidup dikuasai firman. Selalu begitu. Ya, harus dikuasai sama roh Tuhan. Saya akan ambil dari kisah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang sampai-sampai didokumentasikan di 4 kitab Injil. 4 kitab Injil berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari 4 itu ada 3 yang merupakan sinoptik. Sinoptik itu adalah similar atau sama gitu ya, mirip. Jadi Matius, Markus, dan Lukas itu disebut synoptic gospel. Nah, kemudian Yohanes itu tidak termasuk dalam synoptic gospel atau Injil yang serupa dengan yang 3 itu, karena Yohanes menulis dari sisi yang berbeda. Yohanes ini satu-satunya murid Yesus yang tidak kabur ketika Yesus ditangkap. Yang lain kabur, yang satu menyangkal, yang satu menjual Yesus. Nah, Yohanes ini satu-satunya murid yang didokumentasikan ada di depan kayu salib ketika Yesus disalib. Jadi dia melihat sendiri betapa besar karya Kristus, betapa besar kasihnya. Oleh sebab itu ketika dia menulis bukunya, dia tulis dengan banyak sekali unsur kasih di dalamnya. Sampai-sampai terjadilah sebuah tulisan yang sangat luar biasa yang berkumandang di seluruh dunia, yaitu Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Dan kalau kita baca keseluruhan buku Yohanes di akhir-akhir daripada perjanjian baru pun penuh dengan kasih. Kalau mau belajar tentang kasih, Yohanes. Kenapa seperti itu? Karena dia menulis bukunya bukan sekedar dari pandangan mata dia saja, tapi juga dari pandangan teman-teman murid-muridnya. Bahkan dia dititipkan sama Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib, ibunya. Jadi Maria itu dititipkan di rumah dia. Jadi dia mempunyai juga perspektif dari ibunya Yesus. Jadi cukup detail. Ya, dan dia menyebutkan nama demi nama dan lain sebagainya. Saya akan ambil dari beberapa gospel ini, Injil ini, jadi biar nanti nggak bingung kenapa saya sebutkan ini, supaya nggak bingung, karena saya mau kisah ini kita betul-betul ngerti. Ya, saya akan ambil dari Matius, Markus, dan juga Yohanes, karena ada detail-detail yang perlu kita mengerti, kenapa sampai terjadi sampai seperti itu, dan ada peristiwa yang luar biasa di dalamnya. Di dalam kitab Markus, ya, ketika kisah ini diceritakan, murid-murid Yesus ini baru kembali dari sebuah mission trip sebenarnya. Dari sebuah perjalanan penginjilan. Karena mereka diutus dua-dua dan kemudian mereka diberikan kuasa oleh Yesus sendiri. Dan ketika mereka diberikan kuasa oleh Yesus, mereka diberikan kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Dan mereka lakukan itu. Dan mereka dapat kuasa dan otoritas. Ya. Otoritas adalah hak menggunakan kuasa. Jadi bukan sekedar dikasih kuasa, dikasih otoritas sama Tuhan. Hak menggunakan kuasa. Itu yang Yesus berikan juga kepada kita semua. Nah, setelah kembalinya mereka dari trip atau perjalanan ini, mereka mau mengadu kepada Yesus. Mereka mau laporan sama Yesus. Dan ketika mereka laporan sama Yesus, di kitab Markus mereka pertama kali murid-murid itu disebut rasul. Kenapa disebut rasul? Karena rasul adalah the sent one, orang-orang yang dikirim. Ya, untuk menginjil, memberitakan kabar baik. Jadi waktu mereka kembali, pertama kali didokumentasikan bahwa mereka itu rasul. Ya, kita buka bersama-sama Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30, firman Tuhan mengatakan begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka kasih laporan nih, mereka sedang memberikan laporan kepada Yesus, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan dan lain sebagainya. Ya, by the way, ini mereka sudah dalam kondisi yang cukup capek gitu ya, dari kembali dari perjalanan, dan ini hari sudah mulai petang akhirnya.
Lalu ia berkata kepada mereka, ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mereka dalam kondisi lapar. Mereka dalam kondisi yang capek dan lapar. Ya. Maka berangkatlah mereka, ayat 32, untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Rupanya kelihatan sama masyarakat yang ada di sekitar situ. Mereka mendeteksi rupanya mereka mau ke sebuah tempat, ya, dan tempat itu adalah sebenarnya Betsaida, dan mereka mulai lari mungkin, ya, nggak ada mobil saat itu, mereka lari mungkin dengan cepat sekali, mereka akhirnya mendahulukan rombongan Yesus ini. Mereka berbondong-bondong mencegat istilahnya, atau ingin sekali mendengar pengajaran daripada Yesus, dan kali ini adalah sekumpulan orang yang sangat banyak dan paling banyak. Lebih banyak daripada khotbah di bukit. Ya. Ayat 33, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, setibanya mereka, rombongan ini tiba, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus ini penuh dengan compassion. Ya. Sekali lagi ya, capek, belum makan, letih. Tapi yang namanya Yesus ya hatinya penuh dengan compassion dan tidak pernah stop mengajar. Dan itu yang diajarkan lewat kehidupan dan lewat firman-Nya kepada murid-muridnya. Ya, selama 3,5 tahun itu sebelum dia naik ke kayu salib. Dan itu banyak sekali yang diinvestasikan kepada murid-muridnya. Yang akhirnya betul waktu dia ditangkap, pada kabur, ada yang menjual, ada yang menyangkal dia. Tapi akhirnya dengan kuasa kebangkitan, murid-murid ini akhirnya dengan pengalaman-pengalaman, walaupun ada yang kelihatannya mereka ini sepertinya bebal dan bodoh gitu ya. Karena gak ngerti-ngerti gitu ya. Mereka akhirnya menjungkir balikan dunia dengan Injil. Dan mereka menantang kematian. Dan betapa dahsyatnya murid-murid ini akhirnya. Gitu. Nah, dikatakan pada waktu hari sudah mulai malam, ayat 35, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Dengan kata lain, mereka katakan, Yesus, udah yuk, pulang yuk, bubarin aja nih kelompok ini. Lapar nih. Gitu. Mereka dengan dalih mungkin beritahu kepada Yesus, ini orang-orang belum makan loh. Mereka juga harus pulang, tapi sebenarnya mereka lebih memperhatikan diri mereka sebenarnya kalau kita baca konteksnya sih. Karena mereka udah kecapean. Setiap kali ada sebuah kebutuhan mereka lapar, pasti akan ada fokus kepada kebutuhan itu. Dan kalau ada fokus kepada kebutuhan itu, biasanya kita mulai mementingkan diri sendiri. Biasanya begitu. Apalagi kalau yang namanya lapar. Wanita masih bisa tahan lapar. Pria itu rada susah nahan lapar. Saya kalau meeting di kantor, kalau jam siang-siang jam 12, jam 1 yang datang pria, saya tanya sama orang di kantor, yang datang siapa pria? Sediain snack. Kalau enggak bisa ngomong nanti dia. Makanya kalau puasa yang jagoan sebenarnya wanita, sebenarnya. Ya. Karena pria itu kekuatannya 2, di mata sama di perut. Kalau wanita kekuatannya 2 juga, mulut sama telinga. Makanya wanita kan ngomong terus. Kalau pria pengen makan. Saya pernah lihat ada satu pasangan, ya prianya makan, istrinya ngomong terus, nggak tahu dimarahin, nggak tahu apa, ngomong aja. Makanya perlu kuota sampai ribuan kata kalau wanita itu. Ya, punya kekuatan dan kehebatan masing-masing. Nah, ini murid-muridnya kelaparan. Jadi mereka dengan kata lain mereka katakan, udahlah suruh pulang aja deh. Udahlah bubarin aja lah. Yesus katakan ini akhirnya. Tetapi jawabnya selalu di dalam sebuah, dalam tanda kutip, kekurangan. Ya, saya nggak punya daya, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya tenaga. Biasanya di situ yang Tuhan selalu ajarkan untuk memberi. Dan itu adalah kunci daripada prinsip kerajaan surga untuk akhirnya terjadi sebuah multiplikasi. Mujizat multiplikasi daripada 5 roti dan 2 ikan terjadi sebenarnya dimulai dari ayat ini. Ketika Yesus katakan begini, ayat 37, jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan.
Itu dimulai dari sini. Pengajarannya dimulai dari sini. Kamu harus memberi mereka makan. Multiplikasi diajarkan sama dunia selalu adalah kalau kita ngumpulin, kita tidak memberi, justru kita mengumpulkan, kita menimbun dengan harapan itu akan multiplikasi. Prinsip kerajaan nggak begitu. Beri dalam semua aspek. Dalam kekhawatiranmu, berikan kekhawatiranmu kepadaku. Cast your cares upon me, Yesus katakan. Ketika engkau berikan, aku akan multiplikasi damai sejahtera. Dalam hal keuangan juga gitu. Udah mepet sekali, berikan. Justru Tuhan minta biasanya dalam hal yang sudah mepet begitu, ada aja tiba-tiba orang yang membutuhkan. Sampai-sampai Tuhan bilang tabur. Tuhan udah tinggal segini. Ini prinsip kerajaan, makanya kenapa ketika ada janda yang memberikan sepeser, Yesus katakan apa? Yesus katakan bahwa dia pemberian dia yang terbesar. Karena kerajaan surga tidak melihat jumlah yang diberikan, kerajaan surga melihat sisanya, bukan jumlahnya. Pemberian 100.000 sama 1 juta di hadapan dunia, di mata dunia ya besaran 1 juta lah. Tapi di mata kerajaan surga selalu dilihat sisanya. Bukan hal keuangan saja, dari kondisi yang capek, dari kondisi yang sudah betul-betul seperti nggak ada lagi yang saya bisa berikan, ketika di momen-momen seperti itu saya berikan, multiplikasi terjadi selalu. Nah biasanya Tuhan memperhadapkan kita dengan kondisi-kondisi seperti itu. Dan juga di firman Tuhan dikatakan kalau engkau memberi dan orang itu tidak bisa membalas kepadamu, engkau akan dibuat bahagia. Berbeda sama prinsip dunia. Prinsip dunia adalah kalau kamu baik sama orang itu dan orang itu berpengaruh, kamu nanti dapat cipratannya dari dia. Makanya timbul istilah KKN. Di dalam prinsip kerajaan nggak begitu. Kamu beri kepada orang itu. Di Lukas dikatakan Lukas 14 ayat 12 sampai 14 jelas sekali. Undang orang-orang buta, undang orang-orang yang nggak bisa balas kepadamu, karena kamu akan dibuat berbahagia. Berbeda semuanya. Jadi prinsip multiplikasi dimulai di ayat ini. Kamu capek, kamu mau pulang, sekarang aku kasih tugas sama kamu, kasih mereka makan. Yang bener aja Tuhan. Yang bener aja Tuhan. Dan sekali lagi, ini bukan sekedar 5.000 orang. Seringkali hanya disebut mujizat pemberian makan kepada 5.000 orang. Yang disebut 5.000 pria. Karena selalu yang dideteksi adalah kepala rumah tangga. Itulah sensus daripada bangsa Yahudi pada saat itu. Kalau rata-rata anaknya 2, saat peristiwa ini yang hadir 20.000 orang. 20.000 orang. Dan kemudian Yesus katakan, kata mereka kepadanya, ayat 37, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, siapakah yang ngomong ini? Ya, kita loncat sekarang ke Yohanes. Coba lihat di Yohanes, siapa yang ngomong haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar itu siapa yang ngomong ini? Di Yohanes dikatakan disebut namanya. Kenapa disebut namanya? Ada maksudnya. Yohanes 6 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan katakan begini. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Yang tadi disebutkan di Markus itu ternyata Filipus. Nanti kita ada ayatnya dibuktikan di sini. Bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa ditanya kepada Filipus? Karena kejadian peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini kejadiannya ada di kota yang namanya Betsaida. Dan Filipus berasal dari Betsaida. Jadi Yesus tanya sama orang lokal, dengan kata lain seperti begini, kira-kira toko roti yang buka di mana ya? Kalau saya mau tanya roti yang enak di Surabaya, saya tanyanya sama Pak Henry. Karena beliau adalah orang lokal. Roti yang enak di mana ya Pak? Bon Ami lah atau apalah. Atau enggak, itu di situ ada yang jual bluder cokro. Nah, tahu ya bluder cokro ya? Atau cuma saya sendiri yang tahu? Itu barang langka di Jakarta. Itu kalau sampai ada yang jualan bluder cokro di Jakarta, wah, itu ludes dalam hitungan semenit. Habis. Jadi kemarin itu ada teman saya posting di grup, ada bluder cokro. Di mana? Di supermarket apa? Dia bilang, wah diserbu langsung habis. Hitungan setengah jam habis. Barang langka.
Jadi makanya ditanya sama orang lokal. Ditanya sama Filipus, toko roti yang buka di mana? Ya bingung lah Filipus. Ingat ya, tadi saya katakan di awal mereka baru dapat kuasa. Mereka baru sembuhkan orang, mujizat terjadi di depan mereka. Masih aja ngeyel, masih aja pengalaman sama Tuhan gak jadi jaminan memang. Kalau kitanya gak mau diubahkan sama Tuhan. Tetap aja melihat masalah besar. Itu yang dikatakan di Yohanes 6 ayat 6. Yesus sebenarnya sedang menguji. Dikatakan begini, Yohanes 6 ayat 6. Hal itu dikatakan Yesus, ditanyakan kepada Filipus maksudnya untuk mencobai dia. Mencoba itu maksudnya menguji. To give him a test. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan tahu kok apa yang mau dilakukannya. Dia cuma menguji. Makanya kalau kita baca kisah-kisah orang yang disembuhkan sama Yesus, seringkali orang-orang yang disembuhkan sama Yesus, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh ketika datang sama Yesus, ditanya balik sama Yesus. Kamu mau apa yang aku lakukan? Nah, itu dia. Yesus tahu nggak mereka butuh apa? Ya tahu. Yesus tahu mereka butuh kesembuhan. Yesus tahu mereka butuh dicelikan. Yesus tahu mereka butuh jalan. Tapi seringkali ditanya ulang, kamu mau aku apa? Ngapain? Kamu mau aku lakukan apa? Dan mereka harus sebut, Tuhan aku mau melihat, Tuhan aku mau berjalan. Dan selalu disambut sama Yesus, terjadilah sesuai dengan imanmu. Terjadilah sesuai dengan kapasitas imanmu. Kalau itu imanmu, terjadilah. Kalau itu imanmu, terjadilah. Makanya Yesus mau tahu responnya apa sih? Yohanes 6 ayat 7. Ini yang menjawab tadi yang kita baca di Markus. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi yang dikatakan di Markus itu sebenarnya Filipus, yang adalah orang lokal. Filipus melihat masalah. Filipus melihat masalah. Ini kenapa ya diuji? Mereka baru laporan loh tentang apa yang mereka baru lakukan secara luar biasa. Jadi nanti di rumah dibaca ya, Markus yang tadi dibaca sebelumnya. Mereka baru menyembuhkan orang, mereka baru melakukan mujizat yang luar biasa kok. Kok masih aja kayak begitu gitu loh. Masih aja melihat masalah yang begitu besar dan betul-betul ini dengan kata lain meragukan Yesus. Mereka tahu yang berikan kuasa itu siapa, mereka tahu. Sama dengan 10 pengintai, ketika 12 pengintai dikirim, 10-nya kembali dengan laporan yang selalu negatif. Mereka bangsa yang besar, mereka bangsa yang luar biasa besarnya, raksasa mereka. Sampai-sampai 10 pengintai dari 12 pengintai ini gak boleh masuk tanah perjanjian, dihukum sama Tuhan. Dan nama-nama mereka walaupun ada di Alkitab, kita gak pernah baca dan kita gak pernah dengar nama-nama seperti Nafbi, Palti, Galdi. Itu ada di Alkitab semua. Itu nama-nama dari 10 pengintai. Yang kita berikan nama adalah Joshua dan Kaleb. Karena ada 2 pengintai yang datang dengan pandangan mata yang sama, betul mereka besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Tuhan saya lebih dahsyat. Jadi saya waktu baca itu saya bilang, iya ya, pantesan orang-orang gak ada yang kasih nama Galdi, Palti, Nafbi. Tiba-tiba saya ketemu orang namanya Palti. Berapa bulan yang lalu. Jadi waktu dia mengenalkan dirinya, Palti. Itu bukannya namanya 10 pengintai. Tapi saya gak berani ngomong sama dia. Mungkin orang tuanya gak baca firman dengan benar. Yang penting ada nama di Alkitab, main dikasih aja. Saya kemudian kasih tahu temannya. Kan saya baru kenalan, masa saya langsung kasih tahu, orang tuamu mikir apa pas kasih namamu gitu. Saya kan gak mungkin ngomong gitu. Saya ngomong sama temannya, itu dia tahu gak namanya apa? Loh kamu gak tahu juga, ya kamu coba baca ini. Lama daripada salah satu 10 pengintai. Oh iya bener loh. Nanti dia aku kasih tahu pelan-pelan. Tapi kita terkesima dengan Joshua dan Kaleb karena mereka pahlawan iman. Apapun yang besar di depan kita, ya. Kita sekarang sedang berhadapan sama tante corona toh. Orang pada bilang dia mengerikan dan lain sebagainya. Tuhan saya lebih besar, Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih dahsyat. Tahun lalu bulan-bulan April saya tersenyum kok. Ketika saya melihat apa yang Tuhan lakukan. Ya, mungkin saya udah pernah khotbahkan online, nanti dibuka aja. Saya terkesima lihat apa yang Tuhan lakukan. Saya selalu ngajarin 2 anak saya adalah prinsip itu.
Iblis lempar buah apel selalu dijadikan jus apel sama Tuhan. Kalau dilempar buah apel kena benjol, sama Tuhan ditangkap dijadikan jus apel, disuruh nikmati. Itu yang Tuhan lakukan. Iblis merancangkan buruk, Tuhan jadikan yang sesuatu yang sangat indah bagi kita. Tanpa kita sadari kita dikembalikan ke dalam fungsi awal daripada gereja. Terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Saya nggak bisa ceritakan di atas ini bagaimana berapa banyak orang yang diselamatkan dan banyak orang yang terima Yesus selama musim ini. Banyaknya luar biasa. Dari yayasan kami laporan-laporan yang kami terima begitu banyak dan begitu dahsyatnya luar biasa selama 1 tahun terakhir ini. Itulah Tuhan. Itulah Yesus. Apapun yang dirancangkan sama iblis, dia akan dibuat menyesal nantinya. Jadi jangan pernah lihat masalah dan katakan bahwa Tuhan besar betul, itu besar betul. Tapi gak ada apa-apanya sama Tuhan kita. Gak ada apa-apanya sama dia. Kemudian Yohanes juga memberitahu nama yang lainnya daripada temannya juga. Ya, sesama murid yang meragukan tentang peristiwa ini. Yohanes 6 ayat 8 dan 9 mengatakan, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi yang satu melihat masalah besar, yang satu melihat walaupun udah punya, tapi nggak bisa, tidak sepadan, kapasitasnya kecil. Itu bahaya. 10 pengintai juga gitu. Setelah mereka melaporkan bahwa itu bangsa besar, mereka kemudian mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwa menurut kami, musuh kami melihat kami ini seperti belalang. Padahal musuhnya gak pernah ngomong apa-apa. Alkitab tidak pernah mendokumentasikan itu. Mereka berasumsi sendiri. Mereka menamai diri mereka sendiri. Mereka menyebut mereka seperti belalang. Jadi selalu ada 2 perspektif ketika lihat masalah. Masalahnya besar, kemudian ketika lihat diri sendiri, saya gak punya apa-apa. Kita lupa kita dikasih kuasa dan otoritas sama Tuhan. Betul saya gak punya apa-apa, tapi kuasa yang di dalam saya melebihi apapun yang ada di dalam dunia. Itu loh. Dan ini kenapa disebut sama Yohanes, karena dia juga mungkin kesel liatin teman-temannya ini. Ini gimana sih? Ini yang satunya ketakutan, yang satunya juga ketakutan. Kita mundur sebentar ke 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ini kisah tentang seorang janda dan Elisa. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 mengatakan begini. Ya. Ini sebuah kisah yang luar biasa yang mengatakan begini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, ya dia seorang janda. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Debt collector datang. Udah mentok nih. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya, debt collector udah datang. Saya udah harus bayar hutang. Saya gak tahu harus bagaimana. Nah, jawab Elisa ayat kedua kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Sama seperti Yesus. Yesus selalu menanyakan, kamu mau aku ngapain? Kamu mau aku lakukan apa? Elisa nanya. Makanya kapasitas iman itu selalu begitu. Ditanya balik selalu sama Tuhan. Kamu mau aku lakukan apa? Aku ini punya supply yang tidak ada batasnya. Aku adalah sumber atas segala sumber. Itu loh. Kamu tinggal minta. Pemberian aku selalu bahasa Inggris dikatakan abundant and exceeding. Berkelebihan dan cukup. Itu selalu begitu. Dan kemudian Elisa katakan, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Tuhan katakan, kamu punya apa? Perempuan ini katakan, berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tuhan, aku gak punya apa-apa. Aku hanya punya air mata dan dengkul untuk berdoa. Aku gak punya apa-apa Tuhan. Cuman ini tok Tuhan. Cuman ini aja Tuhan. Gak masalah. It's okay, no problem, no worries, gak masalah. Kemudian Elisa katakan begini, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong. Dan kemudian kalimat ini sangat penting, tetapi jangan terlalu sedikit. Dengan kata lain, sekarang kamu ambil ya bejana yang adalah lambang daripada kapasitas
Jangan sedikit, karena supply-nya banyak. Supply dari Tuhan selalu melebihi kapasitas. Catat itu baik-baik. Jadi ambil bejana kosong, perbesar kapasitasmu karena akan mengalir mujizat Tuhan dalam hidupmu. Dan supply-nya Tuhan tidak ada batasnya. Jadi jangan ambil bejana cuma sedikit, ambilnya banyak. Jangan cuma sedikit. Karena apa? Ini akan terjadi. Kemudian masuklah, ini perintah berikutnya, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkat. Dengan kata lain, perintah daripada Tuhan adalah ketika engkau memperbesar kapasitasmu, jangan dengerin hoax, jangan dengerin kabar-kabar negatif, jangan didengerin orang-orang yang mengatakan, gak bisa, gak mungkin, gak bisa, dan lain sebagainya. Ketika dokter memberikan diagnosa kepada saya gak pernah lupa Amsal 4 ayat 20-23. Betul dokter memberikan diagnosa, tapi kemudian Tuhan mengatakan di Amsal, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Gak apa-apa kamu dengar itu, oke cukup, sekarang kamu dengar aku. Karena ini penuh dengan kebenaran, dan kebenaran akan mengalahkan kenyataan yang engkau hadapi. Selalu begitu. Jadi dengar aku, jangan dengar yang lain-lain, masuk dalam pintu, ya. Dan kamu sekarang di dalam situ kapasitas yang sudah diperbesar, terjadi mujizat. Tutup telingamu dari berita-berita buruk, berita-berita negatif. Ayat 5 dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Bejana kosong dikasih, dituang. Buli-buli yang tadi kecil, minyak yang cuma sedikit dituang. Kok enggak habis-habis ya? Dia penuh sesuai sama bejananya. Penuh, bejana yang kosong didatengin lagi. Dan dikatakan di ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana ini sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, sudah habis, kapasitasnya sudah stop. Dan firman Tuhan dengan jelas katakan, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kapasitas selalu lebih besar, supply lebih besar daripada kapasitas. Kapasitasnya kalau masih ada lagi, bejananya kalau masih ada lagi, pasti minyaknya nggak akan stop. Tergantung, makanya dikatakan tergantung kapasitasnya. Makanya Elisa katakan kumpulkan bejana jangan terlalu sedikit. Kapasitasmu perbesar. Itu maksudnya Tuhan. Kemudian kita katakan lagi sama Tuhan, Tuhan kalau begitu aku harus beriman dong, berusaha untuk beriman. Coba lihat Yohanes 6 ayat yang ke-10. Sebelum mujizat terjadi, ini yang terjadi. Yohanes 6 ayat 10 mengatakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 5.000 laki-laki dikali sama beberapa anggota keluarga di sekitar 20.000. Sebelum menerima multiplikasi mujizat Tuhan, banyak orang katakan kita harus berusaha di dalam iman. Nggak gitu, firman Tuhan nggak ngajarkan begitu. Firman Tuhan mengajarkan iman yang sejati adalah rest in His presence. Iman yang sejati adalah beristirahat di hadirat Tuhan. Dengan kata lain, menyerahkan kekhawatiranmu kepada Dia, biarkan Dia yang berperang bagimu. Ibrani 4 ayat yang ke-11. Coba lihat sebentar. Ibrani 4 ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha, bukan berusaha untuk beriman. Tuhan enggak pernah ngajarin gitu. Berusaha untuk masuk ke dalam perhentian. Kamu harus berusaha untuk rest. Banyak orang enggak mau beristirahat. Rest, tenang. Kamu tenang, kamu justru harus berusaha untuk tenang. Karena setiap kali kamu khawatir, kamu sekarang harus tenang. Beristirahat, masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Orang kalau enggak rest, orang kalau enggak beristirahat di hadirat Tuhan jadi restless. Restless berarti gelisah akhirnya memakai kekuatan sendiri, memakai cara pikirannya sendiri yang terbatas, selalu gitu.
Saya mungkin sudah pernah saksikan bagaimana sama seperti tadi janda itu. Ini saya punya teman yang seorang janda juga, yang teman baik istri saya yang tokonya sudah bangkrut, mobil niaganya tinggal 2 bulan lagi nggak bisa dibayar. Mobil niaga 2 bulan nggak dibayar itu, tinggal nggak dibayar itu kan tanggung, pembayarannya tanggung. Kalau secara manusia kan pasti pinjem uang deh, pinjem uang sana sini supaya bisa dibayarin 2 bulan, tanggung, tinggal 2 bulan lagi. Dia udah gak ada uang, didatengin debt collector sama seperti janda itu. Ini bukan ceritanya katanya, ini betul-betul terjadi sama teman istri saya dan saya baca sendiri WhatsAppnya. Dia diamuk-amukin di rumahnya sama debt collector. Dia gak bisa ngapa-ngapain, dia bilang, mas mau marah-marah sampai kapanpun saldo saya tetap 0 mas. Ini loh 0. Jadi saya akan kasih mas, saya buatin kopi aja mas. Akhirnya masnya pulang. Dan besoknya tiba-tiba dia dapat WhatsApp dari masnya, dari sang debt collector. Dan saya baca sendiri WhatsAppnya. Sampai saya betul-betul gak percaya waktu baca. Luar biasa nih Tuhan. Debt collectornya ngomong gini, saya udah sepakat sama orang sales. Itu tunggakan 2 bulan, kita bayarin dulu. Nanti kalau kamu ada uangnya, kamu tinggal nyicil ke kami, gak usah pakai bunga. Saya gak pernah dengar debt collector bayarin utang. Kecuali debt collector di Jamaah Roh Kudus. Amin atau amin? Gak ada. Tapi itu jalannya Tuhan. Gak usah pakai bunga lagi. Tapi tetap ada masalah toh. Tetap ada hutang yang harus dibayar toh. Oh, besoknya tiba-tiba ada WhatsApp lagi. Saya baca juga WhatsAppnya dari temannya dia. Itu mobilmu gak dipakai, aku sewa ya. Besok aku transfer DP-nya, aku sewa berapa bulan katanya gitu. Uang transfer besoknya itu persis untuk bayar tunggakan 2 bulan. Dalam 2 hari mobilnya lunas. Kenapa? Karena gak mengandalkan usaha sendiri, mengandalkan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi pagi juga, bahwa kita ini kan punya akses. Saya sudah pernah ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya akses kepada sumber atas segala sumber, apa yang terlepas dari hidup gak akan terlepas. Apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup. Karena supply jalan terus. Tapi kalau kepemilikan, apa yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidup. Makanya mengerikan ketika si bungsu, cerita kisah daripada 2 anak yang terhilang, ketika si bungsu mengatakan, hak kami berdua, harta milik kami berdua. Dia ngerti sebenarnya bahwa itu akses. Saya minta yang menjadi hakku, saya mau pergi. Dia memisahkan akses kepada kepemilikan. Di dalam prinsip kerajaan surga nggak ada kepemilikan, pengelolaan, akses. Akses itu dahsyat. Karena supply jalan terus. Kamu tinggal berapa besar aja kapasitasmu, akan kasih terus pokoknya. Itu Tuhan kita kok. Kamu butuh kesembuhan, datang terus. Makanya ketika saya sembuh, saya bilang, Tuhan, aku percaya bahwa kesembuhanku itu adalah komplit, sempurna, permanen. Itu imanku Tuhan. Jadi kalau ada yang sakit sedang berdoa kepada Tuhan, terjadi sesuai dengan imanmu, dan katakan, Tuhan, kesembuhan yang aku terima, walaupun belum lihat, walaupun belum merasa, komplit, sempurna, permanen Tuhan. Deklarasikan setiap hari. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Perbesar kapasitasmu. Dalam hitungan 2 hari, mobilnya lunas. Dan saya tanya sama dia, apakah gak terganggu tuh kemarin-kemarin, pengen telepon siapa pinjam-pinjam uang? Oh ya pasti. Tapi saya gak mau. Saya gak mau dengerin suara itu. Sama seperti si janda itu, masuk ke dalam pintu gak mau dengerin suara-suara iblis, suara-suara negatif. Enggak, saya mau ikutin prinsip firman Tuhan. Udah mepet Pak, gimana dong Pak? Justru Tuhan suka kalau kita mepet, kalau kita terjepit. Karena justru pertolongan Tuhan ketika terjadi, kita gak bisa berbangga sama diri sendiri. Itu semua karena Tuhan. Akses itu luar biasa. Apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup. Karena supply jalan terus. Supply selalu melebihi kapasitas. Perbesar kapasitasmu. Perbesar kapasitasmu. Dan setelah mereka disuruh rest, mereka duduk tenang. Itu lambang daripada iman. Iman adalah betul-betul beristirahat di hadirat Tuhan. Tenang. Ini yang terjadi. Matius 14 ayat 19. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak.
Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-murid. Terjadi di tangan murid-murid. Mujizat kesembuhan terjadi di tangan kita karena kita punya kapasitas iman yang luar biasa. Karena kuasa dan otoritas sudah diberikan. Jadi berdoa untuk pusing sama berdoa untuk cancer ya sama aja doanya. Saya harus berdoa lebih keras Pak. Enggak sama doanya. Karena kuasanya sama Tuhan, semua penyakit bagi Tuhan gak ada artinya. Apapun itu supply-nya luar biasa. Dan jangan biasakan dikit-dikit, saya bukan melarang ini ya, bukan juga menyinggung siapapun, tidak. Biasakan untuk mengerti kita punya kuasa dan otoritas. Jangan biasakan cari-cari hamba Tuhan minta didoain. Gak masalah, itu juga gak salah, tapi biasakan tahu bahwa saya punya kuasa dan otoritas. 2 minggu lalu ada orang kontak saya, Pak, tolong ke rumah saya Pak, usir setan. Usir setan. Ibu juga bisa usir setan. Enak aja Pak, saya kan hanya orang biasa. Lah, orang biasa dari mana? Ibu percaya Yesus? Percaya. Ibu percaya kuasa kebangkitan? Percaya. Ibu punya kuasa. Ibu tahu ibu punya kuasa. Ibu sekarang berdoa. Berapa hari setelah itu, Pak, luar biasa Pak. Tidak ada apa-apa lagi Pak di rumah saya. Rasanya damai. Lihat. Apa yang terjadi? Emang saya ghostbuster apa suruh-suruh ke rumah orang usir-usir setan? Semua kita punya kuasa, terjadi sesuai dengan iman kita, kapasitas perbesar. Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-murid. Dibagi kepada 12 murid, kemudian ketika mereka bagi-bagikan kepada orang banyak, nggak habis-habis. Bahkan saya percaya orang-orang ini juga melakukan mujizat terjadi di tangan-tangan mereka, karena mereka bagi kepada teman-temannya, kalau nggak kan makan waktu dong. Jadi ini orang banyak itu melihat mujizat terjadi di tangan mereka juga. Ini peristiwa besar, peristiwa yang luar biasa. Sebagai ayat penutup, Yohanes 6 ayat 11. Yang Yesus kasih itu selalu memuaskan dan selalu cukup. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Perhatikan kalimat ini. Sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak yang Bapak Ibu kehendaki, sebesar kapasitas itu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Selalu suplainya dia cukup dan berkelimpahan. Kenyang kita. Itulah Tuhan kita. Makanya saya tidak pernah setuju, ya saya tutup dengan ini ya, sama orang Kristen yang suka pinjam-pinjam uang. Karena di Matius 6 ayat 31 dikatakan jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, minum dan pakai. Semua itu dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu keras loh, Yesus yang ngomong. Jangan khawatir, kita udah tahu. Kita gak pernah bahas jangan berkatanya. Jangan berkata tuh maksudnya apa? Jangan berkata tuh gini, ngeluh sama, itu yang pertama, ngeluh sama orang. Aduh gimana ya, aduh aku di PHK nih, aduh gimana ya. Itu berkata. Yang paling ekstrim pinjam-pinjam uang. No, tidak, jangan. Seperti anak saya kalau keluar dari rumah, ya, kemudian dia mau pinjam, mau ambil makanan dari tetangga, karena di rumah saya udah nggak ada makanan. Dia nggak lihat makanan buat besok, di atas meja, padahal hari ini dia sudah makan. Dia pergi ke tetangga, dia ngetok pintu tetangga, dia bilang, tante, om bagi makanan buat saya. Loh, kamu kan anaknya Pak Billy, bukannya besok dikasih makan? Betul, tapi saya belum lihat makanan di atas meja makan buat besok. Itu siapa yang malu? Saya yang malu. Anak raja gak boleh begitu. Saya gak lihat apa yang terjadi buat besok. Ya memang besok nanti akan ada supply-nya sendiri. Hari ini tenang aja. Kamu jangan khawatir dan berkata. Supply lebih besar daripada kapasitas. Perbesar kapasitas imanmu. Dan terjadilah sesuai dengan imanmu. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita yang luar biasa.